berarti dari 97 disahkan 99 Mas ya? Enggak, kan mulai latihan 98. 98 disahkan 99. Tapi sebelumnya pernah ikut terus merotol itu pernah? Belum pernah. Alhamdulillah. 98 ikut, 99 tidak disahkan. Gitu. Mungkin nanti di sini kan apa ya, dari perbedaan selisih tahun ke tahun ada cerita tersendiri loh. Tadi ada cerita tersendiri, pengalaman latihan sendiri, juga apa namanya, sistem latihan tersendiri. Nah, mari kita sharing-sharing dari Mas Suradi dulu sekarang. Latihan zaman dulu itu gimana, Mas? Mungkin kerasnya atau sistemnya atau disiplinnya itu pada tahun 98, 99 itu gimana? Ini Mas, saya pun terus terang di tahun itu lebih keras. Kedisiplinan yang paling utama. Ibarat kita udah di teman-teman kalau dukung beneran. Masalah fisik ya pasti fisik dipukul kalau benar ditendang dengan beneran. Kayak gimana kalau sekarang saya balagan sekarang kayak teman itu yang mengalami seperti itu. Jadi latihan itu kalau menurut saya sendiri apa ya, mungkin keras, tapi kerasnya itu keras disiplin, bukan keras jalur lah. Tadi sesuai peraturan ya. Jadi sesuai disiplin, kerasnya itu keras disiplin ya, bukan keras ngawur. Jadi sesuai ADART Mas Ki. Sesuai ADART. Terus mungkin pengalaman yang masih dikenang sampai sekarang, masih diingat itu waktu apa? Waktu latihan bersama di ranting, waktu itu saat tendangan saya kan kurang pas karena itu langsung dikasih sebenarnya teori langsung praktek itu. Langsung praktek, jadi langsung ditendang ya? Iya, langsung ditendang. Tendangan B. Yang menurut nek pinter tendangan rasanya B, jadi langsung ditendang. Tapi mungkin kalau untuk yang sekarang ini sudah dikurangi. Terus Mas Luki, ya Mas Luki, mungkin pengalaman terus waktu mungkin cerita mulai masuk latihan sampai jadi warga, itu ceritanya gimana Mas? Iya Mas ya. Dulu pas saya belum ikut ikut BSAD, mungkin ya dulu itu kan sebelum ikut kan mungkin cuma mengagumi kan bagus lihat orang SD itu bagus, seninya bagus, tapi setelah mengikuti kan kita kan sudah tahu, tidak tahu prosesnya ya, prosesnya. Oh akhirnya gini setelah jadi warga kan saya dulu mandang orang SD itu lihat bukaannya saya sudah bagus, ngeri kan, sangat. Setelah ikut ESA saya rasakan, oh ESA itu begini. Jadi saya menyimpulkan latihan dulu sama sekarang saya sama lah. Kalau sistemnya tetap sama ya, jadi tidak ada perubahan. Yang mungkin yang membedakan itu adalah kalau mungkin yang dulu itu lebih sering kayak ditendangi atau apa itu beneran gitu. Tapi untuk sekarang juga masih ada, ditendangi juga masih ada. Cuma ya kita harus tahu ukurannya kan seperti itu. Kemampuan siswanya seperti apa gitu. Terus pengalamannya apa Mas yang masih diingat sampai sekarang? Pengalaman apa ya? Pas waktu disuruh itu sampai dia masih di pelatih Mas. Suruh lompat dari mau. Nah, waktu itu kan sebelum lompat dari mau kan disuruh pusat bedruk tuh Mas. Ya, pusat bedruk. Otomatis kan tumpuan tangannya sudah kasarnya kesel lah. Nah, itu kalau Mas pelatih iki Mas Ulum nih suruh lompat dari mau, otomatis kan tangan itu sudah kasarnya pagel. Nah, pas lompat tangan enggak tumpuan kurang, nah akhirnya kepala saya kejeduk itu, nggak ada matas Mas, langsung di
BIM. Nah, masuk BIM. terus langsung nggak sadar mas. Semaput sementara. Dapat sementara lah. Jadi kenangan seperti itu. Kenangan lah. Tapi ya wis, iku wis Jadi cerita kan? Ya, cerita. Wis lakon urip lah. Ya kenangan kalau Ezra. Sambungan kita tahu. Ini sih, apa mas? Apa? Saya masih hijau. Hijau. Aku putih ya? Sampainya sudah warga. Oh, warga ya? Iya. Oke, nanti kita bahas lanjut. Kita ke Mas Rudi. Jadi cerita pengalamannya ini dari awal sampai akhir, pengalaman yang nggak terlupakan itu apa? Pengalaman yang tak terlupakan ya banyak, sampai gak bisa lupa semua. Tapi yang paling saya ingat itu waktu bersamaan, entah itu latihan bersama, kalau ada acara sambung, pasti saya itu berdiri Duluan. Oh, benar begitu mas? Oh gitu. Ya. Walaupun kalah atau menang itu Pokoknya dhisik. gitu. Tapi katanya Mas Ulum ini kendel tok itu gak cukup, harus punya teknik. Makanya saya itu lebih giat lagi latihannya. Itu awal Gitu. ceritanya. Terus mungkin kembali ke Mas Surati. Pernah nggak sih Mas waktu proses-proses latihan dari polos sampai disahkan menjadi warga itu pengen protol? Kalau saya sendiri, yang bukan sendiri saya toiletnya enggak ada niat motor. Terus soalnya waktu di Jambon tua ya, udah disumpah sama pelatih kan, karena siapa yang sampai keluar dari organisasi itu dihukum sama dulu sendiri. Satu leteng gitu ya. Itu sumpahnya gitu. Jadi salah satu temen nggak ada yang ingin protokol biarpun itu keras, jadi takut sama Pelatihnya. omongannya sendiri. Oh, takut sama supaya Sama sendiri. sendiri. Jadi kan nggak ada yang Kalau Mas Rudi, Gimana? pernah nggak ada rasa pengen protol begitu? Kalau rasa ingin merotol itu pasti ada ya. Ya pasti ada itu. Tapi kembali lagi Tapi ke niat. kembali lagi ke niat, karena semboyannya Presati kan sepiro kejadian sing soro yang dinompo mengkaji coba. Itu yang membuat saya Semangat semangat. ya. Bukan begitu mas? Yes, terus. Mas Rudi Mas, tahu nggak pengen protol? Oh iya. Ini jujur mas ya. Iki soalnya aku warga berarti paling ngomong. Ada mas, ini biar pelatih keren mas ini mas. Ini ceritanya. Gimana? Jujur ya, dia niku latihan wis teko Jambon tuwek masalah wis mbah ijo. Aku sempat terbesit iku wis pengen meroto soalnya ya wis piye Mas ya. Latihan yo keras, kayak aku ning wis keluarga. Nah, iku jadi wis aku wis pengen pamitan mundur. Mari ngono ana sak lete karo aku sapa jenenge? Wis lali lah. Iku pamitan. Nah, posisiku. Tapi aku guru ngomong. Posisiku pamitan kok dihukum itu sampai mutas aja lah kasarane. Nah, iku aku terus boleh kuat gak kuat tak tutup nae. Ya wis alhamdulillah sampai saiki aku sudah jadi ya. Jadi emang ada keluh kesahnya tersendiri begitu ya Satrate. Untuk Mas Surati, masih ingat ya Mas pelatih-pelatihnya dulu, mungkin pelatih tetap atau gimana Mas? masih ingat. Masih ingat ya? Siapa Mas namanya? Mungkin bisa disebutin di sini nanti untuk Mas pelatihnya nanti di sana bisa melihat Mas Surati. Pelatih saya dulu namanya Mas Ismana Wijayanto alias Mas Mondol. Ya. Itu yang utama. Mas Mondol. Ya, dia sering Pelatih. Dan untuk Mas Kedo kan Mas Gunarso, tapi kan jarang keluar kan, ada kesibukan. Itu yang pelatih. Nah, yang pelatih itu kan Mas Kardi, itu disebut Mas Gondrong juga. Namanya boleh Gondrong gitu. Yang orang dipercaya dari sub gitu. Dari pelatih sub. Ya, ya. Itu yang pelatih rayon, pelatih anu. Terus pelatih
sing paling tau pereng dhewe. Eling gak Mas? Ini Mas Sama. kancane Mas Pendil. Sebenarnya Pendil kali Mas Hari Pendil. Hari Pendil. Hari pada Mas Hari Pendil. Pendil. Pendil Mas siapa ya Mas? Keras teman-teman kan akan lawan ya kali 16 kali itu kan sekali zaman menurut menteri pertama dari hitung tungkai rumah tungkai Mari 16-an ditungkai. Jos. Terus Mas Rudi, Ya. mungkin pelatih-pelatihnya yang masih ingat. Ya, pelatihnya yang pertama ya Mas Ulung, Pelatih keras itu. Mas Reza, Mas Jenio, dan Mas Luki ini juga pelatih saya juga itu. Sekarang masih aktif semua Mas ya? Sekarang ya ada yang aktif dan ada yang Sudah berkeluarga. sudah berkeluarga. Itu Mas Luki sendiri mungkin yang masih ingat pelatih-pelatihnya. Ya untuk pelatih tetap dulu ya tetap sebelum sekarang berubah ya. Ini saudara Mas Ulum sendiri sama Mas Reza dari Tulungagung dan pelatih-pelatih pembantu semuanya siapa ya? Mas Bambang, Mas Agus, Handoko, Mas Handoko, Yudi, Mas Yudi, Yudi. ya. Terus ini Mas Rudi, iya. sing dilingi mungkin pelatih sing tau peras dhewe terus piye killer sama Mas. Sampai ya Mas? Ini pelatih keras nih, pelatih keras ini Mas. Ya, jadi pada tahun 2015, 16 sampai mungkin 18 lah. Saya ketika masih aktif di Ngoro, ya, saya pegang latihan, termasuk ini Mas Rudi, ini Mas Luki yang pernah saya latih Lur. Mana ya kira-kira ya. Jadi oke lah. Sementara ini dulu, nanti kita lanjut di lain waktu. Mungkin terakhir Mas, pesan-pesan. Nah, terakhir pesan-pesan yang disampaikan kepada dulur-dulur muda yang sekarang ini apa untuk Esa ke depan lebih baik lagi. Monggo satu-satu tidak pokok. Ya kedepannya semoga PSHT khususnya di Latingoro semakin berkembang pesat. Apa ya, intinya memayu bawana lah, Nah, gitu. dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada pelatih. Sama-sama. Ya. Mas Rudi, pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya tetap ingat pesan dari mas-masnya dan sumpah-sumpahnya, itu aja pesan dari saya. Mas Wadi, pesannya. buat mas-mas warga yang baru-baru ini tolonglah didiklah adik-adik yang keras tapi keras melalui jalur, dan janganlah malas-malas melatih adik-adiknya, biarlah adik-adiknya jadi warga yang sejati, dan setelah disahkan nanti kalau benar dan tahu yang salah. Ya. Jadi saya mengutip pesan-pesannya, pesan dan kesan dari dulur-dulur kita ini untuk SH Karate yang sekarang yang masih berlangsung, tentang latihan tolong dikembalikan ke marwah yang sebelum-sebelumnya. Artinya kita lebih disiplin. Kita juga keras bukan berarti kerasnya keras ngawur, tapi lebih ke disiplin. Dengan peraturan-peraturan silat yang baru di IPSI sekarang, kita juga harus mau belajar lagi loh, mau belajar. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita akan ketinggalan sama yang lain. Dan juga pesan saya, ingat tujuan SH itu apa? Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi setelah jadi warga harus bisa bertanggung jawab, membawa marwah atau mengemban tugas yang baru sebagai anggota, dan paling tidak kalau kita tidak bisa mengabdi, kita tidak merusak nama baiknya, seperti itu.
Oke, cukup sekian dari saya. Buat dulur semua yang melihat, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHD SHD Jaya.